Di video kali ini saya mau bahas tentang aplikasi Danafix pinjaman online. Sebuah aplikasi pinjaman online dari Danafix ini akan kita kupas tuntas ya, atau kita cek and recheck apakah memang sudah terdaftar di OJK atau belum. Apakah jika memang sudah terdaftar di OJK itu sudah mematuhi aturan OJK atau belum. Karena percuma teman-teman ya, kalau aplikasinya ada embel-embel OJK bahkan sudah terdaftar di OJK tapi tanpa kita sadari bahwa aplikasi tersebut tidak mematuhi aturan OJK, itu sangat merugikan sekali gitu ya. Maka dari itu kita akan cek and recheck aplikasinya. Di sini nama aplikasinya Danafix ya. Buat teman-teman kali aja yang menggunakan aplikasi ini atau nasabah dari aplikasi Danafix, silahkan disimak videonya. Atau bahkan yang mau ya, yang ada niatan mau pinjam di sini, silahkan tonton dulu supaya teman-teman tahu terlebih dahulu. Oke, yang pertama yang kita akan cek adalah masalah legalitas, apakah sudah terdaftar di OJK atau belum gitu ya. Karena di Play Store sendiri sudah ada embel-embel OJK. Saya sudah di dalam list OJK. Nah, buat yang belum tahu bahwa sejak per April 2022 itu list yang paling terbaru ya, ada 102 pinjaman online atau peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK gitu ya. Selain nama yang ada di sini berarti ilegal gitu. Oke, langsung kita cari nama aplikasinya tadi apa teman-teman? Danafix ya. Danafix. Oh, ternyata sudah langsung ketemu teman-teman. Aplikasi Danafix terdaftar di OJK di urutan ke-92 ya. Kemudian untuk alamat domainnya danafix.id. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ini cukup penting, PT-nya, PT Danafix Online Indonesia. Yang terdaftar di OJK adalah PT Danafix Online Indonesia ya. Sekarang kita cocokkan dengan yang ada di Play Store, apakah PT-nya sama atau tidak. PT Danafix Online Indonesia ternyata sama persis. Artinya aplikasi yang ada di Play Store ini asli, bukan palsu ya. Karena apa? Kalau PT-nya tidak sama teman-teman, kalau teman-teman tidak terlalu memperhatikan, tidak teliti maksudnya ya, nggak teliti memperhatikan PT-nya itu biasanya palsu ya. Di video sebelumnya itu saya sudah pernah bagikan kasus seperti itu ya. Contohnya Iki Modal ya, kok modal. Aplikasi Iki Modal itu sebenarnya tidak tersedia di Play Store, hanya menyediakan di situs website ya teman-teman, itu yang asli. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menduplikasi aplikasinya atau merilis sebuah aplikasi di Play Store dengan mengatasnamakan Iki Modalku, hanya meleset sedikit gitu ya. Yang di website itu Iki Modal, yang di Play Store Iki Modalku. Namun saya cek ternyata yang di Play Store itu PT-nya tidak sama yang ada di list OJK gitu ya. Makanya teman-teman harus selalu memperhatikan PT. Itu sih menurut saya pentingnya memperhatikan PT ya. Yang terjadi apa di Iki Modal itu, banyak nasabah yang dimintai duit duluan. Bahkan yang polos itu malah transfer beneran teman-teman ke aplikasinya, kan rugi banget ya, merugikan sekali itu. Nah, kita kembali lagi ke Danafix. Untuk Danafix ini sudah sama persis, PT-nya udah sama, artinya ini aplikasi asli. Selanjutnya yang perlu kita cek adalah di situs AFPI ya. Kita masuk ke AFPI dulu. Nah, saya sudah masuk di AFPI. Di sini kita akan cek apakah sudah terintegrasi dengan FDC atau belum, apakah sudah terverifikasi atau belum. Oke, langsung kita ketikkan namanya Danafix. Seperti ini, harus persis penulisannya. Kalau ada spasi ya, ada spasinya. Kalau nggak ada. Nah, ini sudah ditemukan ya teman-teman. Ditemukan satu anggota terintegrasi dengan FDC, terverifikasi ya. Kalau yang buat yang belum tahu FDC itu apa, fintech data center ya teman-teman. Jadi intinya kan sudah jelas fintech data center. Artinya di situ ya pusat-pusat data nasabah gitu ya, pusat-pusat data lah intinya, pusat data finansial teknologi ya, karena fintech itu kepanjangan dari finansial teknologi. Nah, selanjutnya kita juga cek PT-nya, PT Danafix Online Indonesia, sudah sama persis. Berarti aplikasi yang ada di Play Store ini sudah fix legal, atau bisa dikatakan ya 99% aman gitu ya. Sekarang yang terakhir kita akan cek bunganya. Di sini tertulis berapa nih? Nah, di sini tertulis
pinjaman cash limitnya mulai 500.000 sampai 10 juta ya. Tenornya 120 sampai 180 hari. Bunga rendah maksimal 144% per tahun. Wow. Ini nih yang mengganjal. Maksimum APR 144% per tahun. Wow. Wow, wow, wow. Ini nih, soalnya yang saya ketahui ya teman-teman. Yang saya ketahui aturan dari OJK adalah bunga dari sebuah pinjaman online atau pinjaman apapun itu 0,4% per hari. 0,4% per hari itu untuk aturan yang tenornya di bawah 30 hari. Kalau tenornya di atas 30 hari, misalkan seperti ini, tenornya kan 120 sampai 180 hari. Itu aturannya bunganya 12 sampai 24% per tahun ya. Tapi ini kok 144% per tahun. Itu yang bikin saya sedikit mengganjal lah istilahnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita tahu untuk bunga ini kita belum bisa pastikan mematuhi ya teman-teman. Nanti teman-teman cek sendiri aja bunganya berapa ya. Karena di sini kadang-kadang ngaco sih. Tapi kalau memang seperti ini ya artinya masa nggak mematuhi aturan ya teman-teman. Nggak mungkin dong, harusnya mematuhi peraturan sih. Nah jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang aplikasi Dana.Fix ya. Kalau masalah legalitas sudah 99% aman ya. Tapi kalau bunga ini saya masih jujur saja saya masih ragu teman-teman. Atau mungkin saya yang salah informasi mungkin. Soalnya yang saya baca di CNBC ya cukup kredibel kan infonya, itu 12 sampai 24% per tahun jika pinjamannya di atas 30 hari teman-teman. Nah tapi ini kok 144% per tahun ya. Saya jadi kayak ragu gitu. Tapi semua terserah teman-teman sih ya. Kalau mau pengajuan di aplikasi ini ya silahkan, kalau enggak ya terserah. Karena saya hanya menyampaikan informasinya saja. Oke? Terima kasih yang udah stay sampai akhir video. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.